Ini pecahan paling besar. Ini 2 juta. Umi Gilby kelahiran 89 dan suaminya Umi Gilby kerja di salah satu perusahaan mobil. Jadi sebelum Abi Gilby nikah sama aku, Abi Gilby sudah tinggal di sini. Jadi kerjaan Umi Gilby hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Jadi pas datang ke sini itu tidak bisa makan karena kok nasinya itu beda gitu. Kalau kata orang seenak-enaknya tinggal di luar negeri, lebih enak tinggal di Indonesia, di tempat kelahiran kita sendiri. Tapi kalau menurut Umi Gilby yang sudah merasakan, Umi Gilby memilih enak tinggal di sini. Umi Gilby pakai niqab seperti ini, tidak hanya di Arab Saudi, tapi di Indonesia juga Umi Gilby pakai niqab. Detik-detik payung raksasa di Masjid Nabawi terbuka. Ini pagi hari sekitar pukul 5:30. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, begitu indah, menakjubkan. Masya Allah, ciptaan Allah. Payung raksasa yang ada di pelataran Masjid Nabawi sudah mekar dengan sempurna, dan Masya Allah, indah betul. Kita udah sama-sama melihat bagaimana mekarnya payung yang ada di pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah. Untuk sahabat Gilby semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, sahabat, sekarang ini Umi Gilby sendirian dari tadi duduk di sini setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Umi Gilby di video ini mau menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk di instastory pertanyaan ataupun yang ada di Instagram, ada juga yang ada di inbox Facebook. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat Gilby, dan pertanyaan-pertanyaan itu udah Umi Gilby screenshot. Ini salah satu pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf ini. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini Umi Gilby sebagian mau dijawab di video kali ini. Jadi video kali ini Umi Gilby mau menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepada Umi Gilby dari sahabat Gilby semua. Oke, sekarang Umi Gilby mau duduk di sini. Kita akan jawab semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Umi Gilby mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para followers dan subscribernya Umi Gilby. Waktu itu Umi Gilby membuat instastory, siapa yang mau nanya silahkan dan mau dijawab di video kali ini. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya Umi Gilby mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sahabat Gilby yang sudah menitipkan amanah kepada Umi Gilby, bahwasanya waktu 2 minggu kemarin itu ada sahabat Gilby semua, nggak semua sih, ada sebagian yang tiba-tiba nge-DM Umi Gilby minta nomor rekening karena beliau mau menitipkan sebagian rezekinya. Dan ada juga yang dari Singapura, beliau orang Singapura menitipkan rezekinya, dan ada juga yang dari kota lainnya di Indonesia. Umi Gilby ucapkan jazakallahu khair jaza. Semoga apa yang dititipkan kepada Umi Gilby menjadi penuh keberkahan. Allah ganti dengan berjuta-juta kebaikan, dan Allah ganti dengan dipanggilnya beliau-beliau yang sudah menitipkan amanah rezeki ini untuk menjadi tamu Allah ke Baitullah, cepat ataupun lambat. Nah, bukan salah satu sih, jadi ini uangnya itu dalam waktu 2 minggu terkumpul 11 juta rupiah. Alhamdulillah, tidak menyangka sama sekali bakalan banyak yang menitipkan amanah
untuk dibagi-bagikan kepada petugas Masjidil Haram, terus kepada yang bersih-bersih di Tanah Suci Mekah maupun Madinah. Alhamdulillah. Dan ini sisanya ada 3 lembar. 1 lembar begini itu, ini pecahan paling besar, ini 2 juta, jadi ini ada 6 juta, dan ada lagi sebagian uang yang belum Umi Gilby ambil di ATM. Dan itu semua nanti Umi Gilby akan salurkan kepada para mutawif, insya Allah, kepada para pembersih ataupun kepada fakir-fakir miskin yang ada di Madinah ini, insya Allah. Nah, untuk video kali ini Umi Gilby mulai aja ya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar handphone ini. Udah Umi Gilby screenshot. Salah satu pertanyaannya ada yang menanyakan ini, Assalamualaikum Umi, umur berapa? Umur berapa ya kira-kira? Umi Gilby kelahiran 89. Nah, kalau 89 kira-kira sekarang ini umur berapa? 31 atau 32? Terus ada lagi yang nanyain, Teh suaminya kerja apa di Arab? Aku baru ngikutin channelnya Teteh, soalnya anak aku suka lihat Aagi lebih. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair yang suka menonton channelnya Umi Gilby. Jadi Umi Gilby di sini hanya mengikuti suami, dan suaminya Umi Gilby kerja di salah satu perusahaan mobil. Itu aja ya, gak usah disebutin perusahaannya apa, terus bagian kerjaannya apa. Pokoknya salah satu perusahaan mobil yang ada di Arab Saudi, khususnya di kota Jeddah. Alhamdulillah. Terus ada yang nanya lagi, Teh gimana sih caranya bisa tinggal di Madinah? Ada pertanyaannya seperti itu. Jadi untuk tinggal di sini itu yang pastinya harus ada mahram yang sebelumnya memang sudah tinggal di sini, seperti Abi Gilby. Beliau sudah tinggal di sini sebelum kenal dengan Umi Gilby. Jadi sebelum Abi Gilby nikah sama aku, Abi Gilby sudah tinggal di sini. Jadi Abi Gilby sedari bujang itu sudah tinggal di sini. Dan setelah aku menikah dengan beliau, mengurus semua persyaratan, dokumen, semua surat-surat, sampai surat nikah itu diterjemahkan kepada bahasa Arab. Umi Gilby ke Jakarta untuk tes kesehatan, untuk wawancara, sampai akhirnya dapat visa untuk visa family. Jadi Umi Gilby di sini itu pakai visa family, tidak kerja, tidak menempuh pendidikan, jadi hanya mengurus rumah tangga, mengurus A Gilby, terus mengurus Abi Gilby. Jadi kerjaan Umi Gilby hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Dan untuk mau tinggal di sini yang pasti harus ada mahram suami ataupun kakak adik yang tinggal di sini baru bisa tinggal di sini. Jadi seperti itu ya. Untuk prosesnya sulit untuk tinggal di sini. Tapi kalau misalnya Allah sudah menentukan dan Allah sudah menakdirkan kita tinggal di sini, maka tidak ada yang bisa menghalangi, seperti Umi Gilby yang alhamdulillah bisa tinggal di sini sampai detik ini. Alhamdulillah. Terus ada yang nanya lagi, Assalamualaikum Umi Gilby, gimana berapa lama Umi bisa adaptasi dengan lingkungan dan makanan di Arab? Nah, ini nih Umi Gilby pas datang ke sini itu tidak bisa makan karena kok nasinya itu beda gitu. Kalau nasi di Indonesia itu enak ya, nasi di Indonesia itu pulen, terus enak. Kalau di sini pertama nyobain makanan di sini, nasi di sini agak sedikit kaget, mulut nggak nerima, lidah nggak nerima, kayak susah aja untuk makan karena makanan di sini itu kan nasinya itu bear ya, apa ya bear ya, mohon maaf. Jadi nasi di sini tuh panjang-panjang, jadi kayak pasir muruluk gitulah kalau bahasa Jermannya, muruluk. Terus kalau makan di sini itu kebanyakan makanannya tuh daging, terus ayam. Sebenarnya bikin enak sih lama-lama kalau makan daging-daging ya, lebih enak makan asin gitu ya, sama sayur asem daripada daging. Jadi untuk adaptasi makanan di sini selama hamil, jadi Umi Gilby pas kesini itu kosong 1 bulan, dan setelah 1 bulan tinggal di sini alhamdulillah mengandung, dan alhamdulillah sudah besar anaknya yaitu Gilby yang sekarang usianya mau 5 tahun. Jadi adaptasinya kurang lebih 1 tahun baru bisa makan makanan sini. Walaupun tidak semua makanan Umi Gilby suka, tapi alhamdulillah
harus suka, karena kalau nggak suka nggak bisa makan. Jadi memang harus suka makanan seperti makanan kapsah, nasi mandi, terus nasi-nasi yang lainnya, dan makanan seperti shawarma, seperti paratha yang kayak gitu. Alhamdulillah sekarang jadi suka karena sudah terbiasa. Ada pertanyaan lainnya? Coba. Pertanyaan lainnya, Assalamualaikum, Umi Gilby, hunting tentang kontrakan-kontrakan lain dong di Saudi. Wah, ini waktu itu nonton ya Umi Gilby waktu nyari-nyari kontrakan. Insya Allah nanti kalau Umi Gilby memang lagi nyari kontrakan lagi, Umi Gilby pasti videoin seperti apa kontrakan-kontrakan di sini. Ada yang bagus, ada yang jelek, sesuai harga, sesuai kemampuan kita. Insya Allah tunggu aja vlognya ya. Terus apalagi nih yang nanya? Nah, ada lagi nih yang nanya nih, nanyanya kapan program untuk memberikan adik untuk Gilby. Wah, itu untuk Gilby, Gilby mungkin enggak untuk sekarang-sekarang, enggak untuk tahun ini. Insya Allah kalau Allah memberikan rezeki anak lagi tahun nanti aja, kalau Gilby udah sekolah SD. Karena di sini Umi Gilby kan segala sendiri, nggak ada teman, nggak ada yang ngebantuin. Dari dulu juga pas Umi Gilby lahiran itu langsung ngurus Gilby sendiri, berdua sama suami, apa-apa sama suami, nggak ada yang bantuin. Tapi alhamdulillah ada Allah, jadi semua terasa ringan, semua terasa gampang. Insya Allah tahun kapan ya? Kayaknya kalau Gilby udah kelas 2 SD baru nambah adik, insya Allah. Apalagi nih yang nanya nih, seru-seru juga nih pertanyaannya. Dari tahun berapa uhsai di Arab dan sampai kapan kira-kira? Jadi Umi Gilby itu kesini tahun 2014 atau 2015 gitu, sekitar 7 tahun yang lalu. Umi Gilby 2014 atau 2015 lupa lagi, pokoknya sudah kurang lebih 7 tahun. Dan untuk sampai kapan ya Umi Gilby tinggal di Arab Saudi? Apa nggak rindu Indonesia? Apa nggak mau pulang ke Indonesia gitu kan? Kalau Umi Gilby sendiri untuk sampai kapannya nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau Umi Gilby disuruh milih mendingan tinggal di Indonesia atau mendingan tinggal di Arab Saudi, Umi Gilby lebih milih tinggal di Arab Saudi. Kenapa lebih milih tinggal di Arab Saudi? Karena tinggal di sini tuh Masya Allah bikin hati tenang, adem, tentram, kayaknya nggak ada masalah apapun di sini. Karena di sini dekat ke rumah Allah. Terus kalau misalnya mau umroh tinggal berangkat, mau datang ke Raudhah tinggal berangkat, mau lihat Ka'bah tinggal berangkat. Nah, kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, suatu saat tinggal di Indonesia, terus suatu saat kangen dengan Ka'bah, kangen pengen umroh, mau bisa apa? Seperti sekarang ini yang banyak uang sekalipun, konglomerat sekalipun yang ada di Indonesia tidak bisa masuk ke Arab Saudi, tidak bisa haji, tidak bisa umroh. Tapi untuk Umi Gilby di sini alhamdulillah Allah permudah. Walaupun di sini hidup sederhana, apa adanya, pas-pasan, tapi alhamdulillah Umi Gilby lebih betah di sini. Kalau bisa sih sampai Gilby kuliah nanti. Tua di sini nggak apa-apa, lebih baik di sini daripada di Indonesia. Kalau kata orang seenak-enaknya tinggal di luar negeri, lebih enak tinggal di Indonesia, di tempat kelahiran kita sendiri. Tapi kalau menurut Umi Gilby yang sudah merasakan, Umi Gilby memilih enak tinggal di sini, bukan tidak enak ya tinggal di Indonesia, tapi lebih baik tinggal di sini daripada harus di Indonesia. Jadi mendingan udah di sini aja. Jadi begitu ya, untuk kapannya nggak tahu. Ada pertanyaan lainnya? Gilby nanti sekolah di sana atau di Indonesia? Nah, untuk ini insya Allah Gilby mau sekolah di sini aja. Kalau rezekinya masih ada di sini, Gilby masih kerja di sini, jadi kami untuk menyekolahkan Gilby lebih baik di sini aja, karena kami juga betahnya di sini. Gilby betahnya di sini, Gilby betahnya di sini, aku betahnya di sini. Jadi insya Allah kalau ada rezekinya, Umi Gilby mau menyekolahkan Gilby sampai nanti SMA, SMP, insya Allah sampai kuliah. Kalau ada rezekinya, pengen terus menyekolahkan di sini dan tinggal di sini, gitu ya. Terus ada lagi ya pertanyaan. Pertanyaannya, Umi Gilby, kenapa
kenapa konten-kontennya menarik, tidak seperti konten-konten perempuan di Arab Saudi yang selalu mewawancarai wanita-wanita TKW yang kadang tidak ada faedahnya. Aduh. Jadi kenapa Umi Gilby seneng bikin konten ke luar kota, ke tempat-tempat bersejarah, tidak bikin konten yang mungkin seperti YouTuber perempuan lainnya yang ada di Arab Saudi yang hanya duduk mewawancarai TKW yang nikah sama ini, nikah sama itu. Kalau Umi Gilby mohon maaf sekali, bukan bermaksud apa-apa, cuman Umi Gilby mau menjawab pertanyaan ini. Jadi Umi Gilby itu kurang suka sama konten yang harus membuka membuka pribadinya orang, seperti nanya TKW ini nikah sama ini terus diwawancari. Umi Gilby nggak suka dengan konten seperti itu. Umi Gilby lebih senang jalan-jalan ke kota-kota lain, ke tempat-tempat bersejarah, karena menurut Umi Gilby itu lebih berfaedah. Terus Umi Gilby memang hobinya itu traveling, dan Abi Gilby juga hobinya menemukan hal-hal baru, khususnya tempat-tempat bersejarah yang ada di Saudi. Jadi mumpung kita ada di Arab Saudi, manfaatkanlah waktu, manfaatkanlah sosial media. Jadi Umi Gilby hanya ingin memperlihatkan bagaimana suasana selain di kota Mekah, Madinah, bagaimana tempat-tempat bersejarah yang belum orang lain tentu tahu. Dari video inilah, dari YouTube Umi Gilby lah, Umi Gilby hanya ingin nge-share, semoga videonya bermanfaat. Jadi mohon maaf tidak bikin konten-konten yang mewawancarai TKW ini, nikah sama ini seperti yang lainnya. Mohon maaf sekali. Jadi seperti itu ya, karena ini hobi. Jadi Umi Gilby hobinya mengabadikan sesuatu dan traveling, melihat tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Jadi Umi Gilby share lah ke YouTube, dan alhamdulillah ada yang suka, semoga bermanfaat. Itu aja. Terus ada lagi nih, Umi Gilby ini berapa bersaudara sih? Umi Gilby semuanya 3 bersaudara, punya kakak 1 perempuan, terus punya adik laki-laki. Jadi Umi Gilby tengah-tengah, kakak sudah nikah, adik yang laki-laki belum nikah. Terus Umi Gilby Bandungnya di mana? Umi Gilby Bandungnya di pokoknya deket lah ke alun-alun, pokoknya pusat kota, adanya tepat di Jalan Babakan Ciparai, deket Pasar Caringin. Pokoknya deket, cari aja Pasar Caringin, nah disitulah deket pokoknya. Terus ada lagi pertanyaan yang lainnya, mohon maaf tidak dijawab semua ya, ini hanya sebagian. Pertanyaan yang lainnya, mulai kapan Umi Gilby pakai niqab? Apakah pakai niqab juga di Indonesia, apa hanya ikut-ikutan karena tinggal di Arab Saudi? Wah. Nah, jadi Umi Gilby itu berniqab seperti ini, bercadar dari mulai 4 tahun yang lalu setelah Umi Gilby melahirkan. Dan alhamdulillah pakai niqabnya di sini aja atau di Indonesia, insya Allah semoga istiqomah. Umi Gilby pakai niqab seperti ini tidak hanya di Arab Saudi, tapi di Indonesia juga Umi Gilby pakai niqab, insya Allah semoga istiqomah. Doakan ya, karena Allah itu maha membolak-balikan hati manusia. Siapa tahu nanti kedepannya Umi Gilby dibuka niqabnya, tapi jangan sampai dibuka. Semoga istiqomah Umi Gilby berniqab seperti ini, insya Allah sampai akhir hayat, dan tidak hanya di sini tapi di Indonesia juga, insya Allah seterusnya penampilan Umi Gilby seperti ini. Begitu ya. Ada juga Umi Gilby kok pakaiannya hitam-hitam terus, apakah mengikuti sunnah Rasul atau memang warna favorit? Nah, untuk warna hitam-hitam seperti ini dulu memang tidak begitu suka dengan warna hitam-hitam, tetapi pas Umi Gilby berniqab dan merasakan suasana di sini yang memang mayoritas di sini perempuan pakai baju hitam-hitam, dan akhirnya Umi Gilby coba mengikuti pakaian mereka, pakai hitam-hitam, walaupun sudah bercadar dulu tapi cadarnya warna-warni. Tapi untuk sekarang alhamdulillah pakai baju hitam-hitam seperti ini, dan menjadi sunnah juga. Siapa tahu dari sunnah ini Umi Gilby mendapatkan pahala walaupun sedikit, karena sebaik-baiknya warna untuk perempuan itu adalah warna hitam yang tidak menerawang dan tidak tembus pandang. Nah, dari warna hitam inilah Umi Gilby jadi jatuh cinta. Dari semua warna
Umi Gilby lebih senang warna hitam dan warna hijau. Jadi dari warna hitam ini Umi Gilby jadi suka, dan hampir semua lemari yang ada di baju Umi Gilby itu warna hitam. Warna-warna yang lainnya jarang sekali dipakai, jadi semuanya warna hitam. Jadi gitu ya sahabat ya. Mungkin untuk video kali ini Umi Gilby cukup akhiri aja karena udah hampir 20 menit ya. Takutnya kepanjangan, orang lain bosan nontonnya. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang tidak dijawab dari video ini, dan mohon maaf yang nanya itu Umi Gilby nggak sebutin nama Instagramnya. Pokoknya terima kasih banyak untuk semua sahabat Gilby yang sudah ngasih pertanyaan-pertanyaan ini. Semoga video-videonya Umi Gilby selalu bermanfaat untuk sahabat Gilby semua. Silahkan komen di kolom komentar, Umi Gilby harus bikin video apa lagi, Umi Gilby harus kemana lagi. Silahkan request, dan insya Allah kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan dan diberikan kesehatan, requestan tempat apa lagi dan kemana lagi akan Umi Gilby kabulkan insya Allah. Jadi terima kasih untuk video kali ini, dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, semoga kalian semua sehat selalu, diberikan kenikmatan, rezeki yang berlimpah, diberikan kemudahan dalam segala hal. Semoga semua sahabat Gilby bisa ada di tempat ini, tempat paling mulia, tempat yang paling diidam-idamkan oleh berjuta-juta warga Islam yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Baik, untuk video kali ini Umi Gilby cukup akhiri saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Umi Gilby pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.